Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amar Al-Fatih, guru baru di SMP Yimi Full Day School Gersik. Guru pendidikan agama Islam, khususnya saya mengajarkan fikih di situ. Fikih. Saya mengajarkan dengan metode problem solving. Metode ini yang akan saya realisasikan kepada kelas 8 di sana. Jadi metode problem solving ini sendiri ditemukan pada tahun 1958 sama John McTerry dengan pengertian yang dimana peserta didiknya itu akan dihadapkan dengan masalah-masalah dan guru sebagai fasilitator itu mengajarkan kepada peserta didik itu gimana caranya menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu dari guru jelas planning. Kita sebagai guru harus tahu gitu masalah yang sesuai dengan jenjang yang lagi kita ajarkan gitu. Jadi saya mencari masalah yang tepat untuk kelas 8 gitu. Yang kedua ada pelaksanaan, jelas setelah planning dilaksanakan dengan caranya masing-masing. Yang ketiga ada monitoring, kita sebagai guru memantau jalannya pembelajaran tersebut. Yang terakhir ada refleksasi, yaitu refleksasi atau kesimpulan itu di mana guru memberikan masukan terkait masalah yang sudah diberikan. Jadi mungkin jalan keluar atau solusi yang tepat dari penyelesaian masalah yang diberikan itu. Langsung aja. Jadi pada suatu hari saya tuh pernah mengajarkan di kelas gitu ya. Ini tuh waktu itu saya cari nilai tambahan buat kelas 8 setelah tugas UTS kalau nggak salah. Tuh gini, itu pada bab keutamaan sholat. Jadi saya memberikan kasus yang seperti ini. Gini, ketika kamu lagi dalam kegiatan gitu ya, pengurusan OSIS atau remas yang dimana itu jamnya itu mepet dengan waktu sholat zuhur waktu itu. Nah, saya tanya gini, kalian lebih mementingkan kegiatan OSIS atau sholat gitu. Nah, saya kasih kasus yang simple seperti itu saja gitu. Mungkin contohnya seperti itu, kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan peserta didik kelas 8 gitu. Jadi ketika kita sudah memberikan kasus, kita langsung melaksanakan kegiatannya gitu. Kan ini dari metodenya sendiri sifatnya itu kompetitif gitu. Jadi dibagi menjadi beberapa kelompok, mungkin 3 orang gitu. Udah dibagi, habis itu monitoring, kita lihat tuh mana siswa yang aktif berbicara atau saling saut menyaut terhadap rekan-rekannya, saling lempar pendapat gitu kan. Terus habis itu kita suruh gitu salah satu dari kelompoknya itu untuk menyimpulkan gitu apa sih yang sebenarnya kalian pilih dari kasus yang awal tadi gitu. Terus terakhir tuh ada refleksasi, dan ternyata jawabannya itu banyak yang mendahulukan kegiatan daripada sholat. Karena apa? Karena pada waktu kelas 8 sendiri itu kan ini kan saya sebagai guru fik tapi mengajarkan di SMP, bukan di madrasah ibtidaiyah atau sanawiyah atau kalau mereka mungkin udah tahu ini SMP, mungkin dari ya SMP belum tahu gitu kan benar-benar seluk beluk.
itu gimana. Jadi mereka itu menjawab, ini Ustaz, apa ya sebenarnya nggak apa-apa sih itu mendahulukan kegiatan habis itu sholat, kan waktu sholat duhur masih panjang gitu kan. Terus saya berikan solusi itu, saya bilang, "Eh, salah kalau seperti itu. Seharusnya kalian semua seharusnya meninggalkan kegiatan, melaksanakan sholat, baru insya Allah balik lagi mengerjakan kegiatan kalian. Karena apa? Karena sholat itu paling utama, apalagi buat kaum para laki-laki gitu kan." Ya, jadi itu mungkin contoh dari saya. Mungkin banyak kasus-kasus yang lain seperti itu, kasus-kasus yang gampang lah diambil dari keseharian, mungkin dari bab lain ada insya Allah. Jadi kelebihan dari metode problem solving sendiri itu mungkin siswa-siswanya uh, jadi lebih sering mengetahui masalah-masalah yang belum diketahui gitu. Jadi dia bisa tahu gitu, dia bisa speak up, dia bisa dengan tanggap kalau ada masalah. Kompetitif, kekurangannya ya banyak. Kalau ada siswa yang nggak sifatnya nggak kompetitif, dia itu mungkin malu untuk berpendapat atau yang lain, dia pasti akan tertinggal dengan teman yang lain. Kelemahan di gurunya sih mungkin mencari masalah yang sesuai ya, yang maksudnya sesuai banget gitu dengan jenjangnya gitu. Soalnya bikin sebab akibat itu nggak semudah yang dibayangkan gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.